Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Di belakang saya sudah ada BYD M6, MPV full listrik pertama di Indonesia. Ya, ini kalau melihat dari konfigurasinya mobil ini Indonesia banget ya. Karena di Indonesia tuh banyak konsumen yang membutuhkan MPV dengan kapasitas 7-seater atau 6-seater yang captain seat seperti mobil tes kami kali ini. Nah, kami sebelumnya sudah membuat video first drive-nya yang Anda bisa klik linknya di atas. Untuk di video kali ini kami akan lebih kepada impresinya ketika digunakan dalam jangka yang lebih jauh, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihan dan kelemahannya, serta bagaimana performanya. Sekarang mari kami bahas soal harganya. Ya, BYD M6 ini dijual dengan harga 379 juta untuk varian paling bawahnya, untuk varian standar, dengan kapasitas baterainya itu 55,4 kWh. Lalu di atasnya ada tipe superior dengan kapasitas baterai 71,8 kWh, itu dijual dengan harga 419 juta dengan konfigurasi 7-seater. Nah, untuk mobil tes yang berada di samping saya ini konfigurasinya 6-seater, dijual dengan harga 429 juta rupiah. Lantas bagaimana dengan kelengkapan fiturnya mengingat harganya ini yang sangat terjangkau? Untuk bagian eksteriornya kami bahas sedikit highlightnya aja ya, karena sudah dibahas sebelumnya di video first drive. Nah, untuk bahasa desainnya sendiri, BYD menyebut ini sebagai aerodynamic dragon face. Jadi mukanya seperti muka naga seperti ini, dan ini seolah-olah mata naganya ya, karena mirip sih bentuknya dengan mata naga ya. Headlights-nya ini, lampu depannya dia sudah proyektor LED dan ada DRL-nya juga, dan di sini ada tulisan LED Technology. Nah, untuk grillnya tidak ada, tertutup seperti ini, silver, dan ada logo BYD di tengah yang chrome seperti ini karena ini full EV ya, jadi tidak ada grill di atasnya. Ini adanya grill di bawah untuk kondensor AC-nya. Serta di sini sudah dilengkapi dengan radar di bawah karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Nah, untuk bagian bawahnya sini ada aksen chrome untuk menambah mobil ini terlihat lebih luxury lagi, dan di sini ada lubang, dan ini lubangnya lubang beneran ya. Untuk ke belakang sini ini untuk aerodinamis supaya lebih rendah koefisien dragnya ketika melewati angin. Dan apalagi di depan ya, sepertinya seperti ini aja. Desainnya untuk desainnya ini sebenarnya cenderung aman ya untuk BYD M6 ini. Bukan seperti saudara-saudaranya yang terlihat futuristis, ikonik, unik, keren gitu ya. Kalau BYD M6 ini desainnya cenderung aman aja gitu. Kalau ngelihatnya kayak bukan mobil listrik, malah kayak mobil bensin aja biasa. Karena memang M6 ini ada platformnya tidak hanya digunakan untuk yang full listrik ini, karena di negara asalnya juga ada dengan konfigurasi mesin bensinnya. Nah, untuk velgnya desainnya juga cenderung biasa aja, tapi sudah menggunakan dual tone seperti ini dengan ukuran 17 inch dan menggunakan bannya 225 R17. Nah, untuk bagian sampingnya ya desainnya memang cenderung biasa aja ya, seperti yang saya bilang juga pada desain depannya, tapi dia sudah dilengkapi dengan roof rail ini sebelah sini yang bisa dipasangkan roof box, harusnya di atas sebelah sini. Dan untuk spionnya sini sudah dilengkapi dengan kamera. Tadi di depan juga ada kamera, jadi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Dan ada lampu juga di bawah, jadi kalau malam kalau kita mendekat ke arah mobil, lampu ini menyala untuk menerangi bagian daerah pintu sini ya. Dan ini ada gimmick dari BYD, yaitu ada NFC tap di sini. Jadi selain mendapatkan kunci, anak kunci seperti ini, pembeli juga akan mendapatkan sebuah kartu yang kunci ini bisa kita tinggal di rumah dan hanya membawa kartu untuk masuk ke mobil, tinggal tap di sini. Dan untuk nyalain mobil juga langsung dibawa aja kartunya. Nah, kalau untuk kuncinya sendiri sudah keyless smart key. Jadi untuk masuk keluar tinggal pencet tombol yang ada di handle pintunya seperti ini dan langsung aja masuk ke dalam mobilnya.
Nah, di belakang desainnya seperti ini, turun ke bawah. Dia bukan seperti MPV kayak Cortez atau Innova gitu ya. Dia lebih kayak ke arah, kalau ngelihat bentuknya kayak Odyssey gitu ya. Jadi atapnya tuh pipih, bukan yang tinggi seperti Cortez atau Innova. Dan di sini juga ada tulisan space. Mungkin maksudnya spacious kali ya, dalamnya nanti juga kami akan cek bagaimana kelegaan kabinnya. Tapi ini bukan varian. Variannya ada standar atau superior. Nah, ini untuk port chargernya. Jadi ini bisa CCS Type 2. Dia bisa AC charger. Untuk AC chargernya bisa 7 kW. Nah, untuk fast chargingnya CCS Type 2-nya bisa sampai 115 kW. Jadi Anda bisa menge-charge mobil ini dari 10% hingga sampai 80% hanya dalam waktu kurang lebih 40 menit. Nice. Sekarang kita lihat bagian kap motor listriknya. Sudah menggunakan pegas, layaknya mobil Eropa dan mobil premium. Padahal mobil ini harganya bisa dibilang sangat terjangkau. Nah, ini dia bagian motor listriknya. Jadi di sini terlihat terpampang dengan jelas, tidak tertutup ya, tidak di coverin bagian motor listriknya dan kontrol unitnya. Dan ada beberapa kabel-kabel tegangan tinggi high voltage yang berwarna orange ini. Jadi BYD M6 ini memiliki tenaga 201 HP untuk varian superior yang memiliki kapasitas baterai 71,8 kWh serta torsinya 310 Nm. Nah, untuk varian yang di bawahnya, yang varian standar dengan kapasitas baterai 55,4 kWh, tenaganya itu lebih rendah, yaitu 154 horsepower, sedangkan untuk torsinya sama karena sama-sama 310 Nm. Baterainya sendiri menggunakan Blade Battery, teknologi baterai dari BYD yang sudah dilakukan beberapa pengetesan dan itu merupakan baterai yang aman diklaim karena sudah pernah ada nail penetration juga, nail trace penetration, tidak terbakar baterainya, suhunya juga tidak naik. Lalu juga sudah dilakukan pengetesan sampai 3000 kali gitu. Jadi kalau mobil ini bisa berjalan 530 kilo sekali pengecasan dan sudah dilakukan pengetesan 3000 kali charge, artinya mobil ini baterainya bisa berjalan sekitar 1.590.000 kilometer dan baru baterainya baterai health-nya berkurang ke 75%. Jadi sebenarnya udah cukup banget sih. Siapa juga yang mau jalanin mobil ini sampai kilometernya 1.590.000. Nice. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, bahasa desainnya masih sama dengan yang ada di depan. Untuk lampu belakangnya juga ada garis-garis seperti yang ada di depannya. Lampunya nyambung dari sisi kiri dan sisi kanan. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp belakang yang ada di bagian sini. Nah, untuk lampu mundurnya hanya di sisi yang sebelah kiri aja. Ada tulisan EV dan di sini ada tulisan BYD M6. Di bawahnya ada aksen chrome dan di sini ada reflektor horizontal. Sudah menggunakan defogger, kaca belakang defogger, dan ada wiper belakangnya serta third brake lampnya di sebelah sini. Dan kita lihat aja bagasinya. Sudah power back door. Iya, dengan posisi bangku baris ketiga terbuka, kapasitasnya 180 liter. Ini masih muat tas olahraga saya satu, dan di sini dilengkapi juga dengan portable charger. Jadi ada tas dari BYD yang isinya adalah portable charger untuk Anda bisa menge-charge di rumah. Nah, jika bangku baris ketiganya ini dilipat, dia akan menciptakan rata lantai dan akan mendapatkan kapasitas bagasi 580 liter. Ban serep tidak ada. Jadi di bawah sini dilengkapi dengan pompa elektrik. Ada pompa elektrik, lalu di sini ada tire sealant, active seal. Jadi jika Anda mengalami kempes ban di jalan, Anda bisa menggunakan tire sealant ini untuk emergency, untuk sementara tuh. Untuk jalan di bawah 80 km per jam. Dan ada ini nih, reflective vest. Ini seperti saya jarang ya menemukan reflective vest sudah ada di mobil.
Jadi ini berguna juga untuk emergency ketika di jalan, kita bisa menggunakan reflective vest ini untuk keamanan diri kita. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Sebelum kami melanjutkan review pada bagian interiornya, nah ini dia nih yang selalu nemenin saya pas lagi review mobil. Teman yang bisa jaga semangat dan fokus. Saya selalu siapin kopi kapal api Signature Strong. Karena praktisnya, ini cocok buat jadi teman nyetir karena bisa dibawa kemana-mana. Tinggal stok sebelum berangkat, taruh kapal api Signature Strong di cup holder seperti ini dan siap berkendara dengan semangat. Sekarang saya mau minum dulu. Rasa kopinya strong, nikmat dan rasa manisnya alami dari gula aren. Bikin semangat saya kembali lagi. Kapal api Signature Strong siap minum, teman semangat di perjalanan. Sekarang kita lanjut lagi review bagian interiornya. Nah ini dia pada bagian interiornya. Desainnya seperti yang ada di luar, yang cenderung biasa saja atau aman lah saya bilang. Di sini ada wood panel dengan warna yang gelap. Tapi sayangnya dashboard memang masih material keras ya. Untuk di bagian dashboardnya, bagian door trimnya juga, oh ini ada material empuk, lalu ada sebagian material keras, dan ada wood panel juga di bagian door trimnya. Untuk di bagian sandaran tangannya ini ada soft touchnya, dan sini juga ada soft touchnya. Nah untuk di konsol tengahnya, ini bisa untuk meletakkan handphone ya, ada dua. Ini bisa meletakkan handphone di sini, dan yang di sebelah kanan ini sudah bisa wireless charger. Nah untuk tuas, bukan tuas transmisi ya, ini untuk penggeraknya ya. Jadi ini layaknya mobil pada umumnya gitu ya. Ada tulisan P, R, N, D, dan ini levelnya perpindahannya seperti ini. Tinggal digerakkan ke belakang untuk masuk ke D, untuk ke R-nya juga tinggal dikedepanin, dan untuk pencet P-nya, untuk P-nya maksud saya dipencet seperti ini. Jadi lebih familiar ya untuk orang-orang yang ingin bertransmigrasi untuk pindah ke mobil listrik gitu ya. Lebih familiar gitu untuk menggunakan perpindahan yang seperti ini. Dan di sebelah sininya juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol fisik. Jadi tombolnya cukup minim, tapi tidak semuanya dihilangkan dan pindah ke layar multimedianya, sistem multimedia. Tapi di sini juga ada beberapa shortcut yang bisa dilakukan di konsol tengahnya, seperti untuk volume di sebelah sini, lalu di sini untuk sensor parkirnya, untuk auto hold-nya di sebelah sini, dan di sini ada tuas untuk memindahkan regenerative braking-nya, lalu di sini untuk hazard. Dan di sini untuk mode berkendaranya ada 3 mode berkendaranya, ada normal, eco, dan sport. Dan kalau pindah ke sport, MID-nya berpindah warnanya jadi warna merah seperti ini. Lalu di sini ada untuk pemanas kaca depan. Lalu di sini ada untuk kontrol untuk mematikan dan menyalakan AC-nya. Nah ini untuk mematikan AC-nya, dan ini untuk menyalakan. Hanya untuk menyalakan dan matikan AC-nya aja ya. Tapi untuk mengatur temperaturnya, untuk mengatur besar kecilnya blowernya, itu tetap harus dari sistem multimedia yang ada di sini. Nah, ngomong bagi bahasa saya, langsung aja kita bahas bagian AC-nya. Ini single zone ya, tapi ada 2 pengaturan di sebelah kiri dan sebelah kanan yang seolah-olah sebenarnya kayak dual zone, tapi ini sebenarnya single zone. Jadi kalau kita pindahkan yang kanan, yang kiri juga ngikut. Kalau yang kiri dipindahkan, yang kanan juga ngikut. Seperti ini. Untuk arah hembusan angin lengkap, bisa keluar dari depan, dari kaki, dan dari tengah. Untuk pengaturan blower fan-nya seperti ini, semua dikontrol touchscreen seperti ini. Terus di sini juga bisa untuk kontrol AC belakang. Jadi kita bisa menyalakan AC belakang dari sistem multimedia yang ada di sini juga. Kita matiin aja. Lalu di sini juga dilengkapi oleh ventilation. Jadi jok kiri dan jok kanan yang berada di bangku baris depannya ini sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Jadi tinggal nyalain aja seperti ini.
Nah, ini lebih cocok sih untuk cuaca di Indonesia. Karena cuaca di Indonesia cenderung banyak panasnya, jadi ini sangat berguna. Juga sudah dilengkapi dengan air purification. Jadi ada filternya PM 2.5 detection. Lalu di sini juga ada air purifier. Jadi air purifier sudah built in ya, ada di mobil ini. Nah, ini kalau purificationnya dinyalain, blower fan AC-nya jadi kenceng. Kita kecilin lagi. Lalu di sini kita lihat settings ya. Ada vehicle, ada intelligent chassis, ada steering assist mode. Jadi steeringnya ini bisa dirubah berat dan entengnya. Kalau mau enteng pakai comfortable. Ini agak keentengan menurut saya. Dan kalau mau pas sebenarnya dipindahin ke sport. Ya ini selera sih. Dan di sini juga ada brake assist mode untuk pedal remnya mau lebih comfort atau sport. Terus ada comfort parking. Terus di sini ada setting untuk lights, ada daytime running lights, ada headlights untuk ketinggian lampu. Ini bisa disetting semua dari sistem multimedianya. Ada headlights after exit, mau nyala berapa lama, berapa detik, ini disetting 30 detik. Headlights before entry 30 detik atau intelligent greeting lights. Terus di sini ada exterior rear view mirror untuk auto fold-nya. Kalau misalkan dikunci mobilnya, dia akan tutup secara otomatis spionnya. Ini untuk pengaturan AC, ada auto fan speed reduction during Bluetooth calls, internal circulation in parking, remote control AC running time minimal berapa ini, 10 menit, 15 menit, 20 menit, AC auto mode, comfortable atau economic. Ini di settingnya di comfortable, dan automatic purification. Jadi ketika di dalam dan ada udara yang kurang bagus, dia akan otomatis purifiernya aktif gitu ya. Ini untuk settingan seatsnya, untuk ventilation seperti yang tadi udah saya sebutkan. Lalu di sini ada settingan locks. Ini ada auto power on sama auto power off. Ini maksudnya jadi di sini tetap ada engine start stopnya, tapi kalau Anda tidak ingin menggunakan engine start stopnya ini juga Anda bisa mengaktifkan auto power on atau auto power off-nya. Jadi ketika Anda membuka pintu, Anda masuk ke dalam mobil, mobil langsung otomatis menyala. Begitu juga jika auto power off-nya dinyalakan, begitu Anda keluar pintu, mengunci, tidak perlu pencet start stop-nya lagi, mobil langsung otomatis mati. Nah, ini udah untuk settingan trunk opening height-nya, untuk ketinggian bukaan bagasinya. Terus di sini ada banyak nih settingannya, banyak sekali ya. Jadi sistem multimedia ini sangat banyak. Kami bahas lumayan detail di sini karena di video first drive-nya waktu itu belum bisa di review dengan lengkap karena bahasanya masih bahasa Mandarin. Kalau ini bahasanya sudah bahasa Inggris. Di sini ada settingan untuk close windows-nya, open windows-nya, ya untuk settingan-settingan jendela lah ya di sebelah sini. Lalu di sini ada settingan untuk notification, ada vehicle prompt sound. Nah, ini untuk suara sound-nya seperti ini. Nah, ini kalau sound-nya BYD bunyi gini, tapi kalau kita mau rubah standar juga bisa. Nah, ini standar. Nah, kalau kita rubah brand jadi seperti ini. Dung 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 seperti itu. Nah, di sini ada settingan informasi untuk energinya juga. Ada energy manager, regenerative braking-nya bisa melalui tuas di sini atau melalui sistem multimedia yang ada di sini. Ada standar sama high. Di sini tulisannya standar sama high, tapi kalau di MID-nya tulisannya standar dan larger. Jadi ada perbedaan bahasa nih. Range mode ini ada standar dan dynamic. Lalu charging settings, ada smart charging. Ini untuk charge di rumah ya. Charging start time-nya mau dimulai dari jam berapa sampai selesai di jam berapa. Lalu di sini ada consumption, jadi ada odonya di sini juga terlihat di sistem multimedianya. Lalu ada cumulative average electricity consumption, terus lagi ada driving time, ada average speed, lalu ada consumption curve-nya ini yang setelah di reset sekarang posisinya di 13,2 kWh per 100 km. Lalu di sini ada informasi tentang ADAS-nya, Advanced Driver Assistance Systems, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang cukup lengkap, sudah ada radar dan ada kamera di sebelah sini. Ini ada Intelligent Cruise Control, ini untuk mengaktifkan lane keeping assist-nya nanti yang saya akan tes juga ketika berjalan dengan mobil ini. Ini ada Driving Assist, Lane Support System, jadi ada Lane Departure Assist, kita bisa setting warning, prevention atau off, terus alert mode, ada sound, vibration atau both, ada Emergency Lane Keeping Assist juga, ELKA, ini kita bisa aktifin juga.
Settingnya di sini semua. Ada high beam assist. Lalu untuk active safety-nya ada prediction collision warning, ada automatic emergency braking, ada blind spot assist, ada door opening warning, ada rear collision warning, ada rear cross traffic alert, dan ada rear cross traffic braking. Lengkap sekali. Ada ESC-nya untuk settingan ESC-nya, terus di sini ada parking assist. Ini untuk around view monitornya karena ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kita bisa melihat dari segala sudut mobilnya, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Lalu di sini juga bisa 3D. Kita bisa lihat mobilnya dari bird view gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu di sini ada BYD Assistant. Jadi sudah dilengkapi dengan voice command ya. Seperti misalkan kita coba untuk sebentar. Nih. Hey BYD. Open sunshade. The blind is open. Nah. Dia akan terbuka. Jadi di sini ada perintah-perintahnya yang bisa untuk memerintah untuk setting maps, untuk vehicle control, untuk Bluetooth phone, untuk media player, untuk system operations, ada untuk turn up the volume, seperti itu. Iya, cancel. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga ada built-in navigation-nya, lalu temanya juga kita bisa ganti. Ada berapa nih total? Ada 6 tema yang bisa kita ganti. Wallpaper juga bisa kita ganti. Lalu di sini ada vehicle image nih apa? Coba kita. Oh, ini untuk around view monitornya. Oke. Lalu di sini ada utility tools, ada file manager. Jadi sepertinya di sini kan ada USB ya. Jadi bisa mungkin menyimpan beberapa macam video atau foto yang bisa disimpan di file manager yang ada di sistem multimedianya. Jadi Anda bisa membuka foto atau membuka video dari layar sistem multimedia ini. Ini ukurannya 12,8 inci. Lalu di sini ada untuk ya ini ada albums juga untuk galeri fotonya. Ini ada smart charging seperti yang tadi sudah dibilang. Ini ada manual. Oke. Dan di sini ada apa lagi ya? Untuk settingan AC-nya tadi sudah. Lalu di sini ada sistem, ini sistem untuk settingan Wi-Fi-nya, ada untuk Bluetooth. Terus ini ada setting untuk audio, ada setting untuk display-nya, brightness dari display-nya, ada version, apps, dan untuk pengaturan jam. Ya, seperti itu. Dan ini juga gimmick dari BYD yang bisa rotasi sistem multimedianya seperti ini. Jadi dia bisa portrait seperti ini atau landscape. Bisa dari layar sistem multimedianya atau dari tombol yang ada di setirnya. Tapi kalau misalkan lagi mengaktifkan Android Auto atau Apple CarPlay-nya, dia tidak bisa di posisi yang portrait. Sekarang kita pindah ke bagian instrumen clusternya. Iya, instrumen clusternya ini juga dibilang biasa aja ya, karena dia belum full digital, tapi mengingat harganya yang terjangkau, oke lah, nggak masalah juga meskipun menggunakan analog seperti ini. Untuk MID-nya digital, tapi untuk speedometernya dan untuk powernya dia ada kilowattnya, jadi ada charge, ada boost juga di situ. Jadi untuk informasi powernya itu ditampilkan secara analog dan speedometernya juga secara analog. Nah, untuk MID-nya ini juga cukup lengkap. Di sini ada untuk tripnya pakai tuas sen yang ada di sebelah kanan ini untuk mengubah tripnya. Ada trip A, trip B, ada odo. Lalu untuk informasinya di sini ada average speed. Lalu ada sebentar. Kita bisa cek average speed. Lalu ini kok nggak bisa ya? Oh ya, ada pas 50 km untuk akumulatif konsumsi energinya. Lalu ada tire pressure monitoring system juga di sebelah sini. Ada driving time juga yang bisa diakses melalui MID-nya atau dari sistem multimedianya tadi. Lalu di sini, nah ini nih yang jarang saya temukan atau mungkin belum pernah ya, untuk penyetingan, untuk pengaturan AC yang bisa dilakukan dari MID-nya. Jadi pengaturan AC ini bisa
dilakukan di MID, jadi sambil nyetir tanpa harus akses sistem multimedianya yang di layar besarnya ini. Jadi untuk blowernya kita bisa set di sini, dan untuk temperaturnya juga kita bisa set di sini. Oke, lalu di sini ada untuk in sport mode, long press scroll wheel to activate. Jadi kalau kita mau berakselerasi pakai sport mode-nya, kalau kita pindah ke sini ke MID-nya, dia akan menampilkan stopwatch. Jadi untuk menghitung dari 0 sampai 100 km per jamnya ada stopwatch-nya juga di sebelah sini. Di sini ada informasi tentang kompas juga. Ini menghadap kemana mobilnya, ada jam, lalu ada untuk mode berkendaranya. Di sini ada normal, eco sport, terus untuk regenerative braking-nya, dan untuk sisa baterainya dan sisa range-nya juga ada di sini lengkap. Nah, untuk akomodasi barang yang ada di dalamnya ini juga cukup banyak ya untuk menyimpan barang, karena ini merupakan mobil keluarga. Jadi di sebelah door trim ini ada satu cup holder masing-masing satu, jadi ada 2 buah, lalu ada 2 buah cup holder juga yang berada di tengahnya, dan di sini juga ada untuk bisa meletakkan koin atau untuk meletakkan handphone seperti ini. Dan di sini juga masih ada box di tengah, ada soket 12 volt, ada USB Type C, ada USB Type A, dan ada slot untuk micro SD card. Oke, dan di sini masih ada glove boxnya, dan ini bukanya juga soft ya. Nah, ini buka juga soft, nice juga ya. Dan untuk posisi mengemudinya, ini bisa saya bilang cukup ergonomis. Untuk settingan setirnya bisa tilt dan teleskopik. Meskipun memang saya rasa tiltnya kalau bisa agak kurang ke bawah akan lebih enak, karena posisi duduknya ini bisa diatur serendah ini. Nah, kalau serendah ini, kalau setirnya bisa lebih ke bawah sedikit akan lebih nyaman. Tapi karena setirnya mentok di sini, jadi saya agak meninggikan sedikit posisi kursinya. Tapi ini posisi nyetirnya cukup ergonomis. Untuk pengaturan jok juga sudah bisa elektrik di sisi penumpang dan sisi driver. Yang sisi driver bisa naik turun ya, tapi kalau yang penumpang tidak bisa naik turun. Untuk joknya ini bahannya kulit dan ya tidak terlalu empuk sih, agak-agak keras lah. Lalu pada bagian atasnya ini untuk lampu sudah LED ya, warna putih seperti ini, bagus. Dan untuk panoramic roofnya ini bisa dibuka sunshade-nya dari sini, otomatis juga ya, atau dengan voice command seperti tadi. Oke, kalau begitu langsung saja kita berkendara dengan BYD M6 ini untuk mengetahui bagaimana jika digunakan di jalanan Indonesia. Langsung saja kami cari tahu bagaimana kenyamanannya ketika mobil ini dijalankan. Bantingan suspensinya bisa dibilang ini nyaman. Tapi jika berkendara sendiri, ini sebenarnya lebih ke arah firm, agak sedikit keras, tapi sebenarnya bantingannya masih bisa dibilang dewasa, karena masih bisa meredam kontur jalan yang tidak rata sekalipun juga dengan baik. Untuk handlingnya, ya ini mobil keluarga, bukan utamanya ke arah handling, tapi beloknya juga masih cukup tajam. Ada body roll, tapi wow, boleh juga ini handlingnya, oke juga. Ada body roll karena memang mobil keluarga memang lebih diutamakan ke arah kenyamanan. Tapi untuk belok seperti ini sih, ini oke nih. Serta kalau misalkan kita agak kenceng, lalu kita bermanuver yang cukup ekstrim, nah dia electronic stability controlnya juga bekerja. Jadi seperti tadi itu, sebelah kiri bannya direm supaya mobil nggak kebuang gitu ya, bagian belakangnya, supaya nggak oversteer. Jadi safety untuk stability controlnya juga baik.
handlingnya juga baik. Nah, seperti ini kalau sendiri nyaman tapi cenderung lebih keras. Saya rasa lebih pas jika digunakan full penumpang. Nah, sekarang bagaimana bantingan suspensinya jika diisi full penumpang? Iya, benar saja. Bantingan suspensinya terasa lebih pas ketika full penumpang. Ini konfigurasi yang 6 seater, captain seat. Seperti tadi, kami melewati speed bump atau polisi tidur. Coba ini saya agak lebih kencang di 40 km per jam. Iya, terasa lebih pas, lebih empuk dibanding kalau berkendara sendirian. Kalau sendiri emang terasa suspensinya lebih firm, tapi kalau diisi full penumpang ini lebih enak dan lebih nyaman. Enak. Reboundnya pas sekali. Dan kita coba sekali lagi. Wah, enak-enak. Belakangnya enak. Oke, sekarang kita tanya ke penumpang di baris ketiganya. Bandingannya gimana di belakang? Di belakang sih baris ketiga masih terasa lumayan empuk di speed tadi aja. Tapi emang tadi rada lumayan lompat aja. Agak lompat. Iya, agak lompat. Ya karena kencang tadi speednya ya. Iya, Tapi maksudnya reboundnya enak kan? Masih enak, masih enak. Nah, untuk ininya legroomnya gimana? Legroom ini dengan kondisi baris tengahnya udah paling mentok belakang. Ya betul. Ini masih ada 2 jari. Masih ada Tinggi 2 jari. Yang 170 cm. Tinggi damar 170 cm dan masih ada space 2 jari. Headroom masih aman ya kelihatannya? Aman. Ini duduk. Aman. Aman. Oke. Sekarang saya tanya untuk di bangku baris keduanya. Di belakang ini ada Agatha dengan tingginya berapa, Gat? 176 aja. 176 cm. Ini termasuk tinggi untuk ukuran perempuan. Dan masih ada berapa jari kira-kira, Gat? Itunya, legroomnya, Gat? Gimana ya? Gimana? Oh gini. 5 jari. Masih 5 jari? Coba. Oh iya, masih ada 4 sampai 5 jari lah. Jadi masih oke. Dengan posisi Dita di sebelah kiri penumpang depan ini, kurang lebih bangkunya disesuaikan dengan posisi saya yang tinggi saya 165 cm. Nah, untuk di belakang saya ini ada Ruth. Di belakang Ruth jelas lega ya, karena Ruth tingginya lebih rendah dibandingkan Agatha. Jadi untuk kelegaannya masih oke, sesuai nama di sebelahnya yang ada tulisan space. Di dalamnya juga spacious. Jadi masih bisa dengan nyaman untuk bisa membawa anggota keluarga Anda menaiki mobil BYD M6 ini. Oh, ada tambahan Jis di belakang Jis. Kenapa tuh? Tadi ada yang lupa. Apa? Ternyata di kiri dan kanan di jok baris belakang ini ada tuasnya. Bisa kita tarik buat menambah kerebahan. Oh, jadi bisa di recline lagi ya? Jadi nggak tegak ya? Nggak terlalu rebah sih, tapi lumayan oke lah untuk menambah legroom di depan. Oke, iya. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu tegak. Nggak terlalu tegak ya, di sampai bangku baris ketiganya masih bisa direbahkan ya. Headroom aman, legroom aman di baris ketiga dengan tinggi damar 170 cm. Tapi memang tidak tertopang ya pahanya ya. Iya. Iya. Tidak tertopang. Ya, di bangku baris kedua juga sama karena lantainya cukup tinggi, jadi pahanya sedikit tidak tertopang. Tapi untuk legroom dan headroom sangat aman. BYD M6 ini punya speaker sampai di bangku baris ketiganya. Tapi apakah speaker itu berfungsi? Coba kita tanya lagi ke penumpang di bangku baris ketiga. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Kiri. Nggak ada ya? Kanan nggak ada, kiri nggak ada. Ini pakai radio tadi. Jadi speaker tuh sampai bangku baris ketiga memang, tapi hanya cover aja, mungkin disediakan aja tempatnya, tapi tidak ada speaker, tidak ada suaranya di bangku baris ketiganya. Jadi speaker cuma ada di bangku baris pertama dan bangku baris kedua, dan tidak ada tweeter juga. Serta kualitas audionya ya oke lah, biasa aja sih, biasa aja, bukan yang premium sound. Lantas, bagaimana mobil ini jika digunakan di kemacetan dan parkir di supermarket?
ketika BYD M6 ini dijalankan untuk commuting sehari-hari, mobilnya tidak terasa terlalu besar karena ya hitungannya memang dimensinya tidak terlalu besar dan mudah dikendarainya, layaknya mobil normal, tidak ada yang susah untuk dioperasikannya, untuk tuas transmisinya, untuk pedal gasnya aja sedikit agak berat ya. Dan ini kami melewati kemacetan, ya itu ada motor di sebelah, masih aman, masih terlihat, tapi ya ini dia remnya aja yang sedikit sensitif ketika kami melakukan pengereman di kemacetan seperti ini, agak-agak tidak smooth gitu, agak kurang nyaman, kurang lancar gitu untuk melakukan pengereman. Jadi ada kadang-kadang kalau kebanyakan ngeremnya mobilnya terlalu pakem. Nah sekarang kami coba untuk radius putarnya. Jadi langsung saja putar balik. Kelihatannya oke, tapi tidak terlalu kecil ya, agak besar tapi masih oke lah untuk putar balik di perkotaan. Sekarang kami tes juga jika mobil ini dibawa ke pusat perbelanjaan, bagaimana ketika digunakan parkir, apakah susah, apakah mudah-mudah saja seperti layaknya mobil pada umumnya. Mari kita coba untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Coba kita cari parkir yang susah. Coba di belakang. Nih ada parkir yang oke, kami coba langsung parkir. Ini tempat parkirnya agak sempit. Nggak terlalu sih, cuman ya agak susah sedikit. Nah, berkat kamera 360-nya, round view monitornya ini jadi lebih mudah untuk parkir. Jadi kita bisa lihat sisi kiri, kita bisa lihat sisi kanan, posisinya. Oke, sepertinya ini agak terlalu mepet ke kiri. Oke, kita lihat. Benerin dulu sedikit. Oke, mundur. Sepertinya sudah pas. Mudah. Rasanya mudah-mudah aja parkir dengan BYD M6 ini. Dan ini bisa melihat, oh kita nggak nginjek garis sebelah kirinya, oh kita juga nggak nginjek garis di sebelah kanannya, oh depannya aman, belakangnya aman. Oke. Dengan adanya round view monitor ini mempermudah juga. Dan kita bisa lihat 3D-nya. Oh udah parkirnya udah lurus. Yang penting kita parkirnya lurus dan nggak menyusahkan pengendara di sebelahnya. Oke, aman. Mudah parkir dengan BYD M6 ini. Memiliki tenaga yang cukup besar untuk ukuran medium MPV, ditambah lagi penggeraknya full listrik. Lantas, bagaimana dengan performanya di jalan? Oke, kalau begitu langsung saja kami tes akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam. Berhenti dulu, pindahin ke mode sport. Oke, lalu aktifkan stopwatch-nya. Saya juga sudah menyiapkan alat tes kami berbasis GPS. AC kita matikan, ya meskipun AC-nya menggunakan AC elektrik ya, tapi sebaiknya kita matikan saja. Tenaganya 201 horsepower dan torsinya 310 Nm, dan MPV ini berpenggerak full listrik. Bagaimana akselerasinya? Langsung saja. Oke, and oh, bukan yang agresif ya. Coba kita lihat.
klaimnya mobil ini 8,6 detik dan di stopwatch bawaan mobil tercatat 7,5 detik. Tapi di alat yang biasa kita gunakan untuk pengetesan akselerasi berbasis GPS itu 7,7 detik. Wow, lebih kencang daripada klaim dari BYD yang mengklaim mobil ini akselerasinya 8,6 detik. Mobil keluarga dengan tenaga 201 HP serta akselerasi 7 detik itu luar biasa. Memang tenaganya bukan yang brutal gitu ya. Dari bawah tuh bukan yang layaknya mobil listrik yang instan sekali. Dia instan tapi dia ada gradual. Jadi dia digas tuh di awal kosong aja, nggak ada yang nahan-nahan gitu mobilnya ya. Begitu lepas rem, mobil agak mendongak, agak ngegas, tapi nggak langsung keluar semua tenaganya. Jadi gradual aja gitu. Jadi smooth. Kalau misalkan berakselerasi seperti ini, misalkan ya kita sedang jalan di 50 km per jam, lalu ingin menyalip mobil di depan. Wow, kuat sekali. Nice. 7,7 detik akselerasi 0 sampai 100 km per jam ya. Coba kita gas lagi. Ada wheel spin. Bahkan ketika belok seperti itu ada wheel spin. Kuat sekali tenaganya. Begitu juga dengan torsi ya. Yang namanya MPV harusnya bisa memiliki kekedapan kabin yang baik agar Anda dan keluarga bisa nyaman di perjalanan. Iya, benar saja. Kekedapan BYD M6 ini termasuk baik ya. Meskipun kacanya ini tidak double glass. Cuman mungkin karena kacanya cukup tebal, jadi dia bisa sangat baik mereduksi suara yang masuk ke dalam kabinnya. Ya adalah suara sayup-sayup kecil yang masuk dari bannya, dari suara jalan, road noise-nya tuh ada sayup-sayup kecil, tapi ini hitungannya masih termasuk baik dan nyaman saya berada di dalam BYD M6 ini. Salah satu keunggulan BYD M6 ini adalah baterainya yang berkapasitas besar. Lantas, bagaimana dengan range-nya? Kapasitas baterainya bisa terbilang ini besar, 71,8 kWh. Dengan klaim dari BYD, dengan siklus NEDC, mobil ini dapat menempuh jarak 530 km sekali pengisian daya penuh. Lantas saya sudah melakukan pengetesan untuk rute dalam kota dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam. BYD M6 ini saya mendapatkan konsumsi energinya yaitu 14 kWh per 100 km atau sekitar 7,14 sekian kWh per kilometer. Jika dikalikan dengan kapasitas baterainya yang 71,8 kWh, kira-kira mobil ini bisa menempuh 512 km. Artinya tidak beda jauh dengan klaim dari BYD dengan siklus NEDC yang mengklaim 530 km. Lantas saya juga melakukan pengetesan di rute kombinasi. Saya melewati jalan tol, ada regeneratif brakingnya, terus melewati jalanan yang macet juga gitu. Dan saya sudah menghabiskan baterainya hingga 50%. Pas di 50% baterai itu saya sudah menempuh jarak sejauh 234 km. Dan sisa jarak tempuh atau range-nya itu di MID masih tertuliskan 262 km. Artinya mobil ini bisa menempuh jarak 496 km sekali pengisian daya penuh. Ya mungkin itu tetap bisa berubah ya, bisa naik turun. Artinya tapi tidak akan jauh dari situ karena tergantung juga dengan gaya mengemudi, driving style-nya. Ketika menggunakan sport mode terus dan berakselerasi terus, pasti baterai akan lebih cepat habisnya dan jarak tempuh tidak sejauh seperti saya berkendara seperti ini. Artinya cukup oke juga loh dengan klaimnya. Maksudnya masih bisa menempuh jarak 500 km.
Ini mobil yang saya rasa mungkin akan banyak laku juga ya di Indonesia, karena orang Indonesia memang membutuhkan mobil seperti ini, MPV, 7-seater atau 6-seater yang seperti ini. Jika Anda ingin menggunakan jasa pengemudi, mungkin Anda bisa menggunakan yang Anda bisa memilih yang versi captain seat 6-seater seperti ini, atau jika Anda ingin memuat anggota keluarga yang lebih banyak, Anda bisa pilih yang 7-seater. Bisa menempuh jarak sekali pengisian daya penuh kurang lebih 500 km. Jadi Anda bisa berkendara dari Jakarta sampai Semarang tanpa ngecharge sekalipun. Perjalanan di tol juga akan lebih nyaman dan aman berkat fitur radar yang cukup lengkap. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa fitur ADAS mobil ini cukup lengkap. Ya, sekarang langsung aja saya mau coba adaptive cruise control-nya, dan di sini juga ada ICC, Intelligent Cruise Control. Ini maksudnya untuk mengaktifkan lane keeping assist-nya. Jadi kita coba seberapa smooth ketika menggunakan fitur adaptive cruise control-nya. Nah, saya udah set di 100 km per jam. Di depan ada truk yang sedang berjalan kurang lebih 70 km per jam. Jadi akan mengikuti, dan saya juga sudah mengetesnya kemarin bahwa adaptive cruise controlnya ini bisa sampai berhenti. Jadi bisa sampai low speed follow. Nah, ini hold steering wheel. Jadi ada informasi ya selayaknya mobil dengan fitur ADAS. Tapi memang ketika jalanan lurus dia kadang suka agak belok-belok sendiri gitu ya. Jadi setirnya ini mungkin seperti membaca markanya ini agak bingung atau gimana. Jadi kadang-kadang tuh suka agak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gitu. Tapi ya hitungannya masih smooth sih, bukan yang kasar gitu, bukan. Jadi masih oke lah, cukup oke gitu. Terus kemarin ketika ada mobil yang berusaha memotong jalur, karena ketika kita menggunakan fitur adaptive cruise controlnya ini, meskipun kita bisa setting jarak antara mobil kita dengan mobil depan, di paling dekat pun itu masih ada jarak kurang lebih 2,5 mobil lah gap yang ada. Jadi kadang suka dipotong tuh sama pengendara lain. Nah, begitu ada mobil motong, itu ngeremnya juga hitungannya masih smooth, bukan yang mendadak ngerem gitu. Enggak, jadi masih oke lah gitu loh. Dan ketika nih kita coba tes ya, ketika kita lepas setirnya dan ada muncul notification-nya dan kita nggak pegang setirnya, dia akan menonaktifkan fitur adaptive cruise control-nya. Nah, seperti ini. Please turn the steering wheel gently. Tapi saya diamkan. Hold steering wheel. Dia akan kasih suara. Nah, udah. Dia akan nonaktifkan fitur adaptive cruise control-nya. Untuk fitur safety yang lainnya, coba kita lihat di sini. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dia ada automatic emergency braking yang dari kemarin sering saya nonaktifkan karena seperti layaknya mobil-mobil Eropa yang punya fitur automatic emergency braking ini ya. Jadi sepertinya kurang cocok untuk jalanan di Jakarta yang motornya banyak. Mungkin kalau di tol kita pakai oke lah ya. Tapi kalau misalkan di jalanan biasa banyak motor yang suka tiba-tiba motong di depan kita. Nah itu mungkin aman untuk kita tidak nabrak motor atau kendaraan yang ada di depan. Tapi justru riskan kita tertabrak oleh kendaraan yang ada di belakang. Jadi karena ngeremnya itu terlalu hard braking gitu. Sehingga kita takutnya malah ditabrak dari belakang. Seperti itu. Untuk predictive collision warning, seperti ini saya nyalain. Nah, dia akan memberi notification juga kalau misalkan ada mobil di depannya. Lalu untuk blind spotnya, dia di sini sudah diaktifkan blind spot detection. Ada door opening warning juga. Jadi ini fitur safety yang sangat penting juga untuk mobil keluarga ya. Jadi ketika anak Anda di belakang atau keluarga Anda di belakang membuka pintu,
dan ada kendaraan dari belakang akan ada notification juga, akan ada warning juga supaya kita lebih berhati-hati. Dan ada rear collision warning, rear cross traffic alert seperti layaknya mobil dengan kelengkapan fitur ADAS juga, dan ada rear cross traffic braking. Jadi tidak hanya alert doang, jadi ketika ada sesuatu di belakang yang bahaya, mobil ini akan ngerem sendiri. Dan lagi-lagi ini fitur yang sering ada di mobil Eropa dan kadang-kadang tidak cocok digunakan di Indonesia, karena kadang kalau kita habis parkir di minimarket lalu kita mau coba mundur, ada motor, ada mobil yang lewat, mobil langsung tiba-tiba ngerem mendadak. Setelah kami menjalankan mobil ini dalam jangka waktu yang lama, kami pun menemukan beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Pedal rem dan gas yang gapnya terlalu jauh. Jadi kalau kita pindah seperti ini nih, ini terlalu jauh nih. Jadi bikin remnya agak nggak smooth untuk di awal-awal. Ya butuh penyesuaian sih. Lantai baris kedua yang terlalu tinggi. Ya, untuk ukuran saya yang tingginya 165 cm aja, paha tidak tersangga dengan baik. Apalagi yang tingginya di atas saya. Ini lantainya terlalu tinggi. Dan sayangnya untuk varian yang captain seat seperti ini, dia tidak one touch tumble dan tidak bisa rata lantai ketika dilipat. Hanya bisa seperti ini. Untuk akses masuk ke baris ketiga juga harus dimajukan seperti ini. Iya. Sayangnya jika Anda membeli sebuah BYD M6 ini, Anda tidak mendapatkan wall charger. Jadi Anda harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan wall charger. Joknya menurut saya ini sedikit keras. Padahal bantingan suspensinya termasuk yang udah nyaman gitu ya. Sayang sekali joknya ini bahannya agak terlalu keras. Andai bisa lebih empuk, pastinya akan lebih nyaman lagi berkendara dengan BYD M6 ini. Dengan space besar seperti ini, sayangnya tidak ada bagasi tambahan di bagian depannya. Andai saja ada bagasi tambahan, lumayan kan bisa menyimpan barang yang ada di depan sini, karena belakangnya juga tidak begitu luas bagasinya ketika bangku baris ketiganya ditegakkan. Kami tidak tahu ini terjadi di semua BYD M6 atau hanya di mobil tes kami kali ini. Jadi di kaki-kaki depan ini ada sedikit bunyi-bunyi geruduk-geruduk atau geledek-geledek gitu. Kami tidak tahu itu bunyinya dari motor listriknya atau dari busing-busingnya atau dari shock breaker, tapi rasanya bukan dari shock breaker sih. Sayang aja gitu ada bunyi-bunyi seperti itu, padahal mobilnya terhitung masih baru gitu ya. Saya curiga mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun pemakaian akan ada potensi kaki-kaki depan sudah mulai bunyi. Kompresor AC-nya berisik. Iya, memang di awal aja sih berisiknya. Kalau Anda sudah berjalan dan sudah menyetel lagu akan samar lah, akan tidak terdengar. Tapi kalau seperti ini, nggak tahu ya, mungkin Anda bisa mendengar atau tidak. Ada suara berisik dari kompresor AC-nya yang sedikit mengganggu saya. Namun, kami juga menemukan sejumlah hal yang menyenangkan. Sistem multimedia dengan ukuran 12,8 inci yang lengkap. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, pengaturan bisa dilakukan semuanya di sini, dan ada gimmick rotate-nya seperti ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ventilated seat-nya. Ini hal yang saya suka dari BYD M6 ini, karena sudah dilengkapi dengan ventilated seat yang sangat berguna dengan cuaca Indonesia. Bayangkan kita habis kepanasan di luar, masuk ke mobil, tidak hanya didinginkan oleh AC, tapi badan kita bisa dengan nyaman dan bisa dingin menggunakan ventilated seat-nya. Seperti ini, kita tinggal aktifkan. Dingin. Nyaman. Voice command yang responsif. Langsung saja kita coba. Hi BYD. Open passenger window. You're driving pretty fast. Are you sure you want to open the window that much? Yes. All right.
Bahkan dia mengingatkan kalau kita jalan terlalu cepat, padahal ya ini 60 km per jam ya, di bawah 60 km per jam bahkan. Dan dia mengingatkan, apakah yakin untuk membuka passenger window? I Kita found these bilang contacts. What do you yakin, want? cancel, Sorry, I couldn't find any matching contact. cancel. What contact do you want? Dia, hi BYD, close passenger window. Nice. Pengaturan AC yang bisa kita atur dari MID-nya. Ya, karena pengaturan AC ini semua berada di layar multimedianya ini, dan ketika kita mau mengatur agak effort kan kalau harus pencet-pencet. Ya udah, kita tinggal atur aja dari MID-nya untuk pengaturan blowernya atau bahkan untuk mengatur temperaturnya. Sudah dilengkapi dengan panoramic glass roof yang bikin mobil ini terlihat lebih mewah serta lebih lega di bagian kabinnya. Konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa kita hubungkan melalui kabel yang ada di box tengah, konsol tengah ini, atau juga bisa dengan wireless. Kekedapan kabin yang tadi sudah saya bilang ini cukup baik. Ini di luar angin lagi kencang banget ya. Kalau kita buka kaca sedikit aja, berisik sekali. Begitu kita tutup, wah, ini kedap banget. Bisa dengan sangat nyaman nih berkendara dengan BYD M6 ini. Tibalah kesimpulan kami setelah berkendara selama 1 minggu menggunakan BYD M6 ini. Dengan harga jual 429 juta rupiah untuk tipe superior 6-seater captain seat ini, mobil ini memiliki value for money yang baik menurut saya. Memiliki fitur yang berlimpah dan fiturnya juga berfungsi dengan baik. Anda patut pertimbangkan mobil ini untuk Anda lakukan test drive. Serta dengan jarak tempuh yang sekitar 500-an kilometer tadi, Anda nggak perlu khawatir juga untuk bolak-balik ngecharge. Dan mobil keluarga berpenggerak listrik yang bisa mengangkut 7 penumpang atau 6 penumpang dengan akselerasi 0-100 km per jamnya di 7 detikan, yaitu 7,7 detik. Ini luar biasa. Anda bisa dengan sangat mudah untuk melakukan akselerasi ketika Anda keluar kota, menyalip kendaraan di depan Anda dengan gampang. Nikmat banget kopi kapal api Signature Strong ini. Memang teman semangat setiap hari. Jadi begitulah review lengkap kami terhadap BYD M6 ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Auto Driver jika Anda belum subscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.